Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah MSI MPG Trident AS12 Generation, sebuah mini PC pre-build terbaru dari MSI yang sekilas bentuknya ala-ala konsol PlayStation. Dan sebagai pelengkapnya kita juga dikirimin monitor MSI Optic MAG274K RFQD yang punya layar gede dan desain keren dan nggak bikin bosen. Kira-kira bagaimanakah performanya, seperti apa kualitasnya, dan berapakah harganya? Tontonin aja videonya sambil nyemil fried chicken, dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, fans berat via Violent. MSI MPG Trident AS12 Generation ini hadir sebagai sebuah produk terbaru MSI dengan bentuk PC pre-build, atau kalau di Indonesia itu lebih familiar dengan sebutan PC build up. Dengan konsep build up di sini punya arti bahwa semua komponen di dalam PC ini, mulai dari casing, storage, motherboard, VGA card, RAM, dan lain sebagainya, adalah komponen resmi yang dikeluarkan langsung oleh MSI. Jadi suatu misal PC ini mengalami kerusakan atau ada masalah, kita bisa langsung menggaransikannya ke MSI-nya. Dan untuk garansi dari produk ini sendiri adalah 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian salah satu hal yang berbeda dan paling menonjol dari sebuah PC build up itu adalah desainnya. Seperti yang kalian lihat, MSI MPG Trident AS ini punya desain compact yang lain dari yang lain, dan mungkin dengan desain begini ini masih cukup relevan kalau kita masukin ini PC dalam kategori mini PC. Kemudian untuk casing PC build up seperti ini itu sama sekali nggak dijual bebas, karena casingnya dibuat eksklusif untuk produknya itu sendiri aja. Untuk ukurannya sendiri, kalau dalam website resminya MSI ngasih keterangan kalau ukuran dari PC ini adalah 10 liter. Tingginya sedikit lebih rendah daripada casing PC gaming kekinian, tapi dia punya lebar yang jauh lebih pendek. Kelebihan lainnya, dengan ukuran yang segini, PC ini jadi lebih mudah untuk dipindah-pindah atau dibawa kemana-mana. Dari segi estetikanya, MSI MPG Trident AS ini masih ngasih sebuah side panel tempered glass yang ada di sebelah kanannya. Kemudian MSI juga masih sangat memperhatikan urusan airflow dengan memberikan mesh di bagian sisi yang dekat dengan fan prosesornya, dan juga di sebelah kiri di bagian yang dekat dengan VGA card dan juga fan dari power supply-nya. Hal ini masih ditambah lagi dengan sisi cover bagian atas yang didesain sedemikian rupa agar udara bisa keluar masuk dengan sangat leluasa. Nah, yang seru itu pas kita buka side panelnya. Di sana kita bisa tahu kalau power supply yang dipakai PC ini itu adalah FSP 750W, dan ini yang tipe SFX atau mini. Tentunya harganya jauh lebih mahal daripada PSU standar. Kemudian kita bisa lihat pula di bagian bawah ada fan prosesor yang terpasang pada motherboard yang bisa dipastikan itu adalah Mobo ITX. Di bagian belakang ini juga disediakan dua space untuk menambahkan storage dengan ukuran 2,5 inch. Lantas di bagian sampingnya kita juga bisa tengok kalau VGA card-nya itu terpasang di sisi bagian atas. Bisa dipastikan pula kalau konektivitas ke Mobonya itu dia pakai riser agar bisa tersambung ke Mobo ini dengan posisi yang pas. Oke lah, kita langsung aja spill spesifikasi detail dari MSI MAG Trident AS12 ini ke kalian semua. Prosesor yang dipakai di sini adalah Intel Core i7-12700F. Prosesor ini punya 12 core dan 20 thread, dengan efisien core dan performance core di dalamnya. Dengan teknologi e-core dan p-core ini, PC-nya menjadi lebih efisien saat digunakan membagi daya untuk kebutuhan standar dan juga untuk kebutuhan yang membutuhkan core lebih besar seperti gaming, editing, dan aktivitas sejenisnya. Sedangkan motherboard yang dipakai di sini adalah Mobo dengan chipset B660, dan seperti yang tadi udah kita spill, dia adalah Mobo ITX. Selanjutnya di bagian VGA-nya, MPG Trident AS ini ditenagai VGA MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 8GB. Pada versi yang lain, MSI juga nyediain unit yang ditenagai RTX 3070 Ti yang punya performa lebih jos lagi. Lantas untuk RAM-nya sendiri, PC ini punya RAM sebesar 32GB dengan mekanisme dual channel, yakni 16GB x 2. Speednya pun sudah kenceng, yakni up to 3200 MHz, dan RAM yang dipasang pada PC ini itu adalah RAM SODIMM, bukan RAM untuk PC standar. Kemudian storage yang dipakai di sini adalah SSD sebesar 1 TB. Tentunya dengan besar segini ini udah sangat cukup sekali untuk kebutuhan editing maupun untuk gaming. Kemudian power supply yang dipasang tadi juga sudah kita spill, ialah FSP 750W dengan tipe SFX untuk PC ITX. MSI juga bilang kalau ini PC itu upgradable design. Tapi memang kalau dari yang kita lihat, yang bisa di-upgrade itu memang hampir di semua bagiannya.
Mulai dari prosesor, RAM, VGA, storage, dan PSU-nya juga masih bisa kita upgrade dan ganti lagi. Untuk fitur tambahan lain, MSI MPG Trident ES ini juga udah nyematin ARGB di dalamnya. Selain RGB LED di bagian cover depannya yang bikin tambah keren, dia juga ngasih RGB pada fan prosesor di sisi kanannya dan juga pada bagian yang terlihat di sisi sebelah kiri di dekat mesh untuk airflow VGA-nya. RGB-nya sendiri bisa kita atur dengan software bawaan MSI-nya. Untuk spesifikasi lainnya secara detail kita spill berikut ini. Nah, sekarang kita ke monitor MSI Optic MAG274 RF QD-nya. Di marketplace bisa kita lihat kalau monitor ini adalah salah satu monitor yang boleh dibilang terlaris yang MSI punya. Monitor dengan layar 27 inch ini punya panel rapid IPS dan punya respon time 1 millisecond. Lantas resolusi yang dipunya adalah 2560x1440. Refresh rate yang dipunya juga udah gaming banget di 165 Hz. Selain itu, monitor ini juga support dengan Nvidia G-Sync. Lantas dia juga punya fitur beragam yang mendukung optimasi untuk penggunaan gaming utamanya e-sport seperti HDR, gaming OSD, dan lain sebagainya. Desain dari monitor ini udah pasti gaming banget. Dia juga bisa kita adjust ketinggiannya dan posisinya bisa kita putar vertikal hingga horizontal. Kemudian, salah satu teknologi yang juga jadi unggulan monitor ini adalah teknologi quantum dot yang memungkinkan monitor ini punya akurasi dan akselerasi warna tinggi yang kualitasnya itu mendekati OLED. Keren kan? Selain itu, DCI-P dari monitor ini juga nggak main-main loh. Banyak reviewer yang sudah menguji dan membuktikan bahwa DCI-P monitor ini benar-benar mencapai 97%. Jadi ini juga cocok banget untuk kalian para konten kreator yang membutuhkan monitor dengan akurasi warna tinggi dan detail. Baiklah, sekarang kita ke hal yang paling ditunggu, yakni pengujiannya. Kita akan uji PC ini dengan beragam skenario yang kompleks, mulai dari pengujian sintetis, rendering, dan tentu saja gaming. Dan berikut hasilnya. Dengan V-Ray benchmark didapatkan skor 19136 untuk V-Ray testnya dan 441 untuk V-Ray GPU-nya. Kemudian kita tes dengan AIDA 64, di sini mendapatkan skor 103102 untuk hasil benchmark testnya. Kita uji pula dengan Cinebench R23 dan PC ini mendapatkan skor 14764 PTS untuk multicore-nya dan 1820 PTS untuk single core-nya. Dengan benchmark software Lumion, kita bisa lihat kalau semua komponen di PC ini sudah memenuhi rekomendasi dari software Lumionnya. Bahkan untuk GPU dan prosesornya sudah lebih dari yang direkomendasikan. Lanjut kita uji dengan merender video dengan durasi 11 menit dengan software Premiere Pro 2022. Video dengan resolusi 1080p bisa selesai render dengan waktu 2 menit 18 detik. Sedangkan video dengan resolusi 1440p bisa selesai render dengan waktu 2 menit 01 detik saja. Untuk pengujian gamenya, di sini kita uji semua gamenya dengan setting full rata kanan atau yang paling maksimal. Kita juga uji dia dengan dua resolusi yang berbeda, yakni di resolusi 1080p serta 1440p. Berikut hasil pengujiannya. Pada game Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1080p didapatkan average FPS sebesar 72 fps. Sedangkan di resolusi 1440, average FPS-nya adalah 52 average FPS. Pada game GTA 5 di resolusi 1080p, didapatkan average FPS sebesar 121 fps. Sedangkan di resolusi 1440p didapatkan average FPS sebesar 94 average FPS. Pada game Far Cry 6 di resolusi 1080p didapatkan average FPS sebesar 103 fps. Sedangkan pada resolusi 1440p didapatkan average FPS sebesar 64 fps. Lantas kita juga coba dengan beragam game AAA yang lain. Dan beginilah hasil tes gamenya.
scratch. The jungle awaits. Flamingos! Jadi dari hasil pengujiannya tadi terlihat kalau desktop MSI MPG Trident ES ini dia sudah benar-benar powerful. Untuk game dia sangat oke banget, bahkan bisa rata kanan semuanya dilibas habis di resolusi 1080p maupun 1440p. Untuk benchmark sintetisnya juga hasilnya sangat memuaskan dan untuk rendering juga dia terhitung sangat-sangat cepat. Jadi memang desktop MSI MPG Trident ES ini dibuat untuk segmen user yang mungkin butuh PC untuk bisa digunakan mobile, mudah dibawa kemana-mana, gak makan tempat yang gede, serta punya spesifikasi tinggi yang gak perlu ribet-ribet untuk racik dan rakit-rakit sendiri. Komponen-komponen utamanya yang banyak memakai item rare seperti Mobo B660 ITX, PSU ITX, dan casing eksklusif memang menjadikan produk ini harganya sedikit di atas rata-rata. Jadi ya kembali lagi ke kita sebagai calon pembelinya, mampu enggak budget yang kita punya untuk bisa beli PC ini. Hehe. So demikianlah review kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.